Sejarah Perang Diponegoro. Mas Ontowiryo atau yang dikenal dengan Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ia dikenal luas karena memimpin perlawanan besar terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pria berdarah biru yang lahir 11 November 1785 ini memimpin salah satu perang terbesar yang pernah dialami Belanda selama masa pendudukan di Nusantara. Perang ini adalah Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun sejak 1925 hingga 1930. Mengutip Peter Carey dalam Asal-Usul Perang Jawa 1986, perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap Belanda disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kekuatan kolonial sejak awal 1800-an yang berusaha menanamkan pengaruh di Jawa, khususnya pada pemerintah kerajaan yang ada. Menurut Carey, dalam buku tersebut, kebanyakan perilaku orang barat yang berusaha mengubah tindak tanduk yang berlaku di keraton mendapat banyak tantangan dari bangsawan istana. Selain itu, kekuasaan para pangeran dan bangsawan administratif pribumi semakin berkurang seiring dengan berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan. Kedua, pertentangan politik yang dilandasi kepentingan pribadi dalam keraton semakin lama semakin meruncing. Pengangkatan Hamengkubuwono V yang masih kecil membawa banyak kepentingan pribadi dari Dewan Perwalian yang dibentuk. Sementara ketiga, beban rakyat akibat pemberlakuan pajak yang berlebihan mengakibatkan keadaan masyarakat semakin tertekan. Misalnya, pintu rumah dikenakan bea pancumpleng, pekarangan rumah dikenakan bea pengawang-awang. Bahkan, pajak jalan pun dikenakan bagi tiap orang yang melintas termasuk barang bawaannya. Perang Diponegoro adalah konflik bersenjata yang terjadi di Jawa pada abad ke-19 antara pasukan Diponegoro, seorang pangeran Jawa, dan pemerintah kolonial Belanda. Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini termasuk salah satu perlawanan besar yang harus dihadapi Belanda semasa pendudukannya di Indonesia. Pasalnya, pertempuran yang bermula di Yogyakarta ini meluas ke banyak daerah di Jawa hingga sering disebut sebagai Perang Jawa. Dalam perjuangan ini, Pangeran Diponegoro tidak sendiri, namun dibantu oleh Kyai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Pakubuwono VI serta Raden Tumenggung Prawirodikdoyo Bupati Gagatan. Hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro sudah bisa melakukan penyerangan dan berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Perang Diponegoro memakai sebuah taktik yang diberi nama perang gerilya, yaitu sebuah strategi yang dilakukan dengan cara melakukan pengelabuhan secara kilat dan juga pengepungan tak terlihat. Strategi ini dilakukan bersama rakyat dengan membangun pertahanan di Selarong, tepatnya di sebuah goa. Hal-hal yang dilakukan ialah: Pertama, merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta. Kedua, mengirim kurir kepada para bupati atau ulama. Ketiga, menyusun daftar nama bangsawan. Dan yang terakhir, membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya, ada dampak Perang Diponegoro. Yang pertama, dampak utama perang ini adalah kerusakan besar-besaran di berbagai wilayah Jawa, termasuk desa-desa dan budaya Jawa. Kedua, perang ini juga menyebabkan hilangnya banyak nyawa dan penderitaan bagi penduduk setempat. Yang ketiga, setelah perang, Belanda mengkonsolidasikan kekuasaannya di Jawa, yang pada akhirnya mengarah ke pengaruh kolonial yang lebih kuat. Dan yang terakhir, Perang Diponegoro juga memicu perasaan nasionalisme di kalangan penduduk Jawa dan memberikan dorongan awal bagi gerakan nasional Indonesia yang akhirnya meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Perang Diponegoro adalah salah satu episode penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan perjuangan melawan penjajah kolonial dan memainkan peran dalam membentuk identitas nasional Indonesia yang lebih luas.